Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dua sudut pandang. Alhamdulillah saya bisa kembali lagi jumpa dengan Anda dalam sebuah diskusi yang seru ya. Masih dengan narasumber utama Luga Tambunan. Kali ini kita akan melihat diskusi Luga Tambunan yang seru melawan seorang apologetika ya. Di mana di sini diceritakan mengenai Injil Thomas dan juga jumlah denom yang sangat banyak. Bagaimana pendapatnya menurut Luga? Nah, sebelum kita mulai menyimak diskusi Luga Tambunan, saya juga akan mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk Bang Aldilah Aldi ya. Bang Aldilah Aldi, terima kasih. Anda telah menyisihkan sedikit rezekinya untuk saya. Diberikan kuota kemarin tanggal 28 Februari 2026 ya. Anda banyak sekali memberikan rezeki untuk saya sehingga saya masih bisa terus eksis menampilkan diskusi Luga Tambunan untuk diupload di YouTube. Dan untuk Bang Aldi, mudah-mudahan Anda diberikan ganti yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih Bang Aldi, Bang Aldilah Aldi ya. Beliau memiliki email dengan @aldilahaldi4821. Saya kaget waktu itu karena malam-malam jam 01:22 ada masuk sebuah notifikasi. Saya bingung, ini kiriman pulsa dari siapa gitu. Setelah saya cek, mungkin ini salah satu penggemar Luga Tambunan. Begitu saya masuk, ternyata Bang Aldilah Aldi memberikan sebuah konfirm. Bang, saya kirim sedikit rezeki. Ternyata, dari Bang Aldi. Terima kasih Bang Aldi. Mudah-mudahan Anda diberikan ganti yang lebih besar, berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat dua sudut pandang, tidak usah lama-lama lagi, simak diskusi Luga Tambunan berikut ini. Selamat menyaksikan. Injil Thomas itu ada 114 ayat. Ayat terakhirnya Bang Luga tahu nggak bunyinya apa? Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Ayat terakhirnya bilangnya gini, yang masuk surga hanya laki-laki. Itu ya. Makanya itu nggak dikanon. Karena kalau itu sampai masuk, hancurlah Kristen, nggak bakal laku saat itu. Oke. Jadi kalau saya nggak mau ikut perdebatan antara itu Roh Kudus perempuan atau enggak, karena ya, itu kan gini Injil Thomas gini bentar ya, ada juga kisah Thomas, ada juga Injil Thomas ya, tetapi entah mana yang benar. Tetapi di kisah Thomas mengatakan Roh Kudus itu ibu. Tapi mungkin di satu sisi lain, kalau ada yang mengatakan laki-laki masuk surga, itu salah, ya kan? Jadi makanya karena saya harus mensortir ulang mana kitab-kitab yang sesuai dengan kebenaran. Jadi gereja tidak punya kuasa untuk mensortir ulang kitab. Yang punya kuasa untuk mensortir kitab itu hanya orang yang bergelar rasul. Oke, saya nggak ikut campur di situ. Meletakkan pengajaran dasar gereja. Iya, itu apa urusannya Bang Luga lah. Cuma yang tadi saya bilang tuh di Injil Thomas. Saya memang Gospel Thomas. Jadi emang di Gospel Thomas. Nggak apa-apa. Oke, jadi saya lanjutin aja sebelum saya turun. Saya nggak lama-lama kok. Jadi gini intinya, semua denom yang ada yang banyak di Kristen itu memang seperti Bang Luga ini contohnya. Jadi menafsirkan suatu ayat beda, akhirnya tidak setuju dengan denom yang lain yang menafsirkannya secara berbeda, sehingga akhirnya membuat denom baru. Itulah kenapa Kristen sampai sekarang denomnya lebih dari 60.000. Karena satu orang mentafsirkan ayat ini beda, langsung dia nggak setuju dengan yang lain dan akhirnya membuat denom baru. Padahal sedikit-sedikit aja bedanya gitu loh. Tapi ya karena tidak setuju, ya udah akhirnya tidak cocok, tidak sejalan lagi. Di Indonesia itu mungkin sekitar ada 500 denom.
Nah, tapi Itu kalau untuk biasa seluruh itu apokrifa, itu biasa itu Bukan Iya. beda 500 pemahaman itu Den. biasa. Mungkin tafsirannya aja yang beda. Tapi kan begini, kan saya bilang bahwa yang bisa meletakkan dasar. Kenapa harus meletakkan dasar? Di Efesus dikatakan kitab suci itu didasarkan kepada rasul-rasul dan nabi-nabi. Nah, sementara yang memutuskan denom ini bukan rasul, bukan nabi. Nggak pernah dibawa ke sorga, nggak pernah dibawa ke neraka, tapi berani bikin denom. Nah, inilah saya gunanya datang. Saya bikin denom, saya punya kuasa. Saya salah satu yang duduk di 24 tua-tua. Nah, muncung-muncung para pendeta-pendeta itu kan nggak tahu siapa dirinya. Posisinya di sorga dia nggak tahu. Nggak pernah dapat penglihatan, tapi menentukan ajaran, itu namanya kurang ajar. Nah, saya ini diutus Tuhan sebagai polisi. Polisinya para pendeta. Jadi kalau ada pendeta yang kurang ajar, rencana mau saya robek mulutnya. Begitu. Nggak sampai dimakan Bang Uga. Saya pokoknya kalau gini memang aja, langsung aja lah. Jadi saya mau turun ini, cuma sih nggak lama-lama. Jadi Ya silakan, dari tadi kok nggak intinya, turun, silakan. iya saya ngomong dipotong mulu, makanya biar selesai dulu. Intinya saya nggak peduli mau Bang Luga itu bilang dirinya adalah Rasul, Nabi ataupun Ya, mendapat ya, saya juga kuasa, nggak peduli. nggak ada masalah. Yang Buat saya ngomong tuh nggak ada keagamaan masalah. juga sama. Karena Sama-sama nggak ada. ya itulah yang saya bilang, makanya Kristen itu pecah, banyak berbeda-beda aliran karena ya seperti itu. Masing-masing punya pendapat sendiri Sama terhadap aja itu tafsiran ayat. Bukan, Sabar karena dulu, dia- jangan karena dipotong dia dulu, bukan saya mau nabi, turun. bukan rasul. Diam dulu, lu Sabar Uga. dulu. Diem. Jadi ya seperti itu makanya 71 golongan Ujung-ujungnya dia terpecah. ngejelekin dia masalahnya. Yahudi. nggak ada masalah. Silakan aja, silakan kalau mau bilang apa juga. 72 terpecah dari golongan Nasrani. Iya, daripada 60.000. Nah, Dan- mana ada 60.000 Dan denom? Coba ya. otorisasinya Coba. itu tidak jelas, Coba. tidak jelas. Salah, kamu bilang 60.000 denom. Di Indonesia Iya. ini coba kau sebut. Satu, karismatik, Protestan, Saksi Yehova, Advent, baru 4-nya. Datanya dari Dari mana kita Kemenak. 60.000? Silakan buka data Kemenak, dibuka, Enggak, kan kita dilihat. bisa hitung. Kok Kemenak Ya sih? itu kan yang Bang Luga tahu doang. Berarti kan Yang Bang Kemenak- Luga nggak tahu kan banyak. Yang mana? Kan kita kan hidup di Indonesia. Denom yang 60.000 tuh yang mana? Di seluruh Katolik, dunia, ya. Bang Luga itu di seluruh dunia ada Di 60.000. seluruh dunia itu- di Di seluruh Indonesia dunia itu ada juga sama. sekitar 4.500. Itu data dari Kemenak. Silakan dibuka datanya sendiri, di googling lah, kan gampang tuh sekarang pakai AI. Nah intinya saya gini, udah saya mau turun habis ini langsung. Jadi intinya gini, silakan kalian berdebat. Tentukan itu Roh Kudus laki atau perempuan, karena itu nggak pengaruh buat Islam. Nah, itu nggak ada fungsinya buat kita juga. Nah, cuma saya kasih tahu kalian 2000 tahun sampai sekarang Tuhannya belum final siapa, dan 2000 tahun belum final kitab yang mana. Udah itu aja. Jadi silakan kalian berdebat, urusnya itu mana yang benar. Ya kita Kamu Muslim tuh agama nonton apa? aja. Oh saya Oh, Islam. Muslim. Ya. Kamu oke. Sekarang saya tanya, mama kandung Yesus siapa? Mama kandung Yesus ya, Siti Maria, Maryam. Tuh, katanya enggak. Ramo Islam jawaban kau salah. Gimana sih? Silakan Aduh. kasih tahu di mana salahnya. Mama kandung Yesus itu bukan Maria. Maria itu Iya. ciptanya Yesus. Oh, Masa iya sih. ada anak ciptain mamanya sih? Ya itu Aduh, dia, kenapa kalian luar pikir biasa kayak bodoh. gitu? Dalam Makanya Islam kau jangan dijelasin bilang nggak ada ibunya. pengaruhnya sama Islam. Nggak ada pengaruhnya. Nggak, Si silakan mau Mari- bilang Roh Kudus itu perempuan atau Saya enggak, kita nggak tanya ngaruh. mama kandung, sementara si Maria tidak pernah bersetubuh dengan Yusuf sehingga lahir Yesus itu nggak pernah. Terus kau jawab mamanya lagi. Aduh, mati. Yang melahirkan Yesus siapa? Turunlah kau. Yang melahirkan Yesus Yang- siapa? Oke, betul Maria. Yang memberikan Ya udah kuasa betul, kepada udah Yesus. ngapain diperbedakan lagi? Udah betul kok. Sekarang pertanyaannya nggak selesai sampai di situ. Nanti ditanya yang memberikan kuasa kepada Yesus. Nggak ada urusannya, nggak ada urusannya. Izin Oh, Bang kok Amro. nggak ada urusannya? Enggak, Aduh. lu nggak gini dulu, bentar, aku mau nanya nih ya, biar paham nih, aku nggak paham nih. Benar dulu, aku mau nanya nih, karena nggak paham ya.
yang namanya ibu kandung itu ya kalau di dalam bahasa Indonesia yang mengandung. Kalau dalam Ibu biologi. kandung itu yang mengandung. Nah, yang mengandung itu siapa? Terus kalau bayi tabung gimana? Kalau ada orang pakai bayi tabung itu mamanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nabi apa ini? Bentar. Ya udah saya turun aja. Ini kopla atau waras? Bentar dulu monyet. Yo, Kalau aku tanya. misalnya ada orang bersetubuh lalu dibikin di bayi tabung. Bang Luga ngerti bayi tabung nggak? Bayi tabung itu apa? Pakai salam-salam lagi. Orang lagi debat lu jangan salam dulu. Sebentar, Bang Luga tahu bayi tabung itu apa? Apa ditaruh di tabung atau gimana? Ngerti nggak Berarti maksudnya? mamanya tabung itu. Nah, itu dia kan ketahuan nggak Mamanya ngerti. tabung itu kan kau bilang pokoknya siapa yang Ketahuan nggak ngerti. Aduh, Bayi tabung semuanya. itu tetap dikandung sama Sebentar. ibunya. sebentar. Aduh, kasihan. Ya udah saya turun deh. Oke, buat yang para muslim saya turun aja ya. Kalau Assalamualaikum. dikandung sama ibunya ngapain harus Waalaikumsalam. dibilang bayi tabung? Ya udah Bang Luga kan Yang berbeda. namanya anak kandung. Ya. Sebentar dulu ya. Yang namanya anak kandung berarti harus ada sperma. Bukan masalah main-main bunting-bunting, itu sperma siapa yang masuk ke situ. Kan tidak ada hubungan seksual. Bagaimana kalau Yusuf itu? Kenapa jadi anak kandung? Bagaimana kalau Yusuf? Anak kandung ada kalau ada hubungan seksual. Bagaimana kalau Bukan Yusuf? anak kandung. Misalnya, Enggak, aku Iya, cuma jangan nanya. berisik, Yusuf kan tapi tidak jangan main berhubungan kikik seksual gitu dengan si dong, Maria. kau moderator. Aduh, gimana? Ya andanya diem. Yesus. Oh, diem dulu kalau Yesus dia saja ngomong. bilang bapaknya adalah Allah. Kenapa jadi si Yusuf? Lo yang nanya, lo yang pula suruh diam. Goblok banget sih. Kan ada tuh di datanya anak Yusuf. Enggak gini aja lah, aku tantang kalian nih, siapa yang paling pintar di sini? Tadi mau Gak ada diskusi. yang pinter di sini. Nggak ada ilmu Milo, kau tuh nggak ada ilmu Milo ah. Iya, siapa yang paling pintar di sini? Bukan. Ayo, naikkan aku. Oke, aku nanya ya. Aku nanya satu pertanyaan. Nanti Anda bertanya 5 pertanyaan ke Gantian aku. ya, Pak. satu pertanyaan satu jawaban Oke, ya. satu Nanti aku tanya pertanyaan. balik kau ya. Silakan. Oke, data ya, pakai data ya. Oke, aku mau nanya gini. Ada Bapak berjenis kelamin laki-laki, ada Roh Kudus berjenis kelamin perempuan, sama-sama Tuhan. Pertanyaannya, lebih dulu ada mana nih? Lebih dulu ada yang mana? Apa? Roh Kudus atau Bapak? Tapi dulu ada mana? Tanya aja nggak pandai kau. Paham nggak? Paham nggak Tanya aja pertanyaan? kau nggak pandai ini. Dua-duanya Iya. sudah ada dari kekal. Iya, itu Dua-duanya duluan. kekal. Bapa dan Roh Kudus itu kekal. Iya, lebih duluan mana? Nggak mungkin ada duanya itu Bapa kekal. dan Roh Kudus itu barengan. kekal. Nggak mungkin barengan. Terus Nggak mungkin lah barengan, gimana sih? loh, kok jadi kau yang ngatur sih? Kok nggak mungkin dua-duanya kekal. Iya, Wah, kekal ini tuh. anak kebanyakan ngocok nih udah Nggak susah. mungkin dua-duanya kekal. Dua-duanya Yang satu kekal. Kok nggak mungkin kepala kau nggak mungkin. Kok nggak mungkin, kok jadi kau yang ngatur sih? Silakan Bang. Bang Nika, Bang Nika. Bilang dua-duanya Gini kekal, aja nggak abang, mungkin. Pak Tua. Milo, coba Anda buka Matius 1 nomor 23. Atau Luga lah yang buka. Matius 1 nomor 23. Langsung aja kau bacakan, langsung Nah, aja. bukalah. Supaya enak. Buka dah. Kalau tidak besarkan saya saja host, biar saya tampilkan datanya. Matius berapa? Matius 1 nomor 23. Nah gitu aja, tampilkan aja dah. Matius 1 nomor 23. Besarkan saya host atau moderator. Kita pakai data ya. Sesungguhnya Matius anak 1. darah itu akan mengandung. Anak darah. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Terus akan mengandung darah dan di melahirkan sini. seorang anak laki-laki. Mereka akan Menamai dia
Kenapa sih? Immanuel. Anak darah ini Roh Kudus atau manusia nih, Bang? Immanuel. Enggak, saya tanya anak darah di sini tuh Roh Kudus atau manusia? Itu Maria, Butet. Nah, berarti yang mengandung Maria bukan Roh Kudus kan? Berarti yang mengandung manusia kan? Bukan Roh Kudus yang mengandung kan? Iya, ya, itu berarti ibunya Yesus itu berarti tidak dari darahnya, tidak dari sel telurnya, makanya saya dia tanya yang mengandung Yesus itu yang anak darah ini. Iya, betul. Betul, berarti bukan Roh Kudus yang kan? Membuat Maria mengandung siapa? Kucing. Maria mengandung berarti Roh Kudus itu laki. Yang membuat Maria mengandung itu siapa? Roh Kudus, dari Roh Kudus. Roh Kudus ini perempuan atau laki-laki? Kalau yang membuat Maria anak darah itu mengandung siapa? Dari Roh Kudus, Maria mengandung dari Roh Kudus. Aduh, si monyet ini. Roh Kudus itu tidak dikatakan dia menikah dengan Maria. Iya, Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Ayatnya Roh Kudus Maria itu ini orang. Maria, Roh Kudus menikahi Maria. Maria itu karena suami Maria bukan Roh Kudus, kambing. Suami Maria itu si Yusuf. Lu gak bisa tadi ditanya sama Pak Tua, Anda katakan Yusuf bukan suaminya Maria. Sekarang Anda balik lagi. Ini data jelas loh ya. Yang kandung Yesus itu adalah anak darah, bukan Roh Kudus. Bagaimana Anda mau katakan Yesus itu adalah anaknya Roh Kudus? Murid, sabar dulu. Sudah dibilang Maria. Kita berdata loh ini, kita berdata loh. Iya, kok ambil kita itu aja kan? Loh, di sini tertulis yang mengandung itu anak darah. Apa Roh Kudus? Oke, sekarang saya tanya. Bang, coba dibaca lagi, Bang. Sekarang saya tanya. Bang Milo, coba dibaca Bang Milo, biar jelas. Udah. Jangan congar aja. Sekarang saya tanya. Ada data. Iya, sekarang saya kau nanti giliran sama aku nanti kau nanti. Milo, ini saja sudah. Ini saja nih. Sesungguhnya anak darah itu konsep keislamanmu dengan benar nanti ya. Melahirkan seorang anak laki-laki. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang saya tanya, aduh si gembel. Monyet. Luga. Gantian Anda dulu tadi itu ngomongnya. bahasa Anda itu ya. Yang saya tanya jelas loh di sini tuh anak darah. Roh Kudus yang mengandung. Saya jawab. Yesus memanggil Allah itu bapaknya. Kalau Yesus memanggil Allah itu bapaknya, Yesus ini anaknya atau pembantunya? Silakan dibuka mulutnya. Oke. Kalau dia memanggil bapaknya, itu adalah rekayasa oleh orang-orang pembuat kitab-kitab gospel. Sedangkan dalam kitab-kitab nanti sedangkan kitab-kitab Yahudi tidak ada Yesus memanggil bapak. Nanti bapak. Silakan anakku, bro. Sebentar. Saya jangan keroyokan ya. Satu aja perwakilan. Ini capek saya nanti ngeladenin kalau semua mau. Ya, jadi gini. Kita tidak membahas dulu apakah kitab ini asli atau tidak, tetapi di dalam Alkitab kita kan berdebat harus satu-satu tema dong. Jangan tema satu belum kelar loncat ke apakah Alkitab firman Allah itu nanti. Sekarang kita bahas dulu apa yang tertulis, terlepas benar atau tidak. Tetapi menurut Alkitab Yesus itu memanggil Allah itu bapaknya, betul apa betul? Ya, di dalam Wahyu 19 nomor 10. Kalau Yesus memanggil Allah itu bapaknya ini laki-laki atau angin? Silakan. Buka di dalam Wahyu. Satu orang aja. Jangan semua ngomong. Satu orang aja. Wahyu 19 nomor 10. Sebentar dulu, jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaan saya dijawab dulu. Jangan. Kalau Yesus memanggil Allah itu bapaknya, berarti bapak ini laki-laki atau angin? Silakan dijawab. Saya. Oke. Masa kan kamu tanya Islam?
Kamu yang patut tahu, sebab kamu punya Bible yang memanggil Bapak, bukan kami. Oke. Kamu yang beritahu berarti kami. kalau Yesus ya. Oke. Berarti kau nggak bisa jawab kan? Kalau Yesus memanggil Allah itu Bapak, berarti Bapak itu laki-laki. Itu. Oke. Ya, Bapak itu laki-laki. Nah, pertanyaan saya, kalau Bapak itu laki-laki, siapa istrinya? Nah, sekarang saya tanya juga kamu, jangan tanya kami siapa istrinya, sebab kami mau istri ada begitu. Sebab bagi kami sudah tidak ada. Nah, jadi di dalam Alkitab Allah Bapa itu ada istrinya, karena Bapa itu sendiri laki-laki. Istrinya siapa istrinya? Ya, siapa istrinya Allah Bapa? Roh Kudus. Roh Kudus itu perempuan. Tuhan perempuan. Oke. Selesai. Oke. Jadi si Maria yang melahirkan Yesus itu apa dengan bapaknya? Itu cuma selingkuhan. Maria itu dipakai untuk melahirkan Yesus. Yang melakukan Maria hamil adalah Roh Kudus. Roh Kudus ini perempuan. Dia membuat Maria hamil, bukan mensetubuhi Maria. Karena Maria belum pernah disetubuhi oleh siapapun. Oke. Kalau seorang tapi di dalam Bible, ya, malaikat menyampaikan kepada Maria, Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak itu akan disebut anak siapa? Tidak ada disebut di situ anak Allah di situ. Kau baca ayat selanjutnya dong. Anak itu akan disebut anak Allah, bukan anak Maria. Masya Allah. Maria Allah bukan? Coba. Maria itu Tuhan bukan? Oke, coba kau tengok dalam Lukas 1:31. Adakah anak Allah di situ? Berapa? Lukas berapa? Lukas 1:31. Aduh, coba saya buka. Pak. Jadi kalau kita membaca Alkitab itu nggak bisa kita baca ayat 1, ayat selanjutnya nggak dibaca, itu jahat namanya, jatuhnya nipu. Ayat berapa? Lukas 1:31. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Udah. Terus baca. Nah, dipotong. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah. Anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan mengaruniakannya tahta Daud. Oke, sudah? Oke. Akan disebut anak Allah, bukan anak Allah, tapi akan disebut anak Allah. Belum terjadi tuh. Kamu mengatakan anak Allah. Dia kan dia belum lahir, masih di bawah perut mamanya ketika dia lahir. Kan dia di dalam perut mamanya. Nanti kalau sudah lahir akan disebut anak Allah atau anak Maria. Oke, coba kau dengar baik-baik. Anak Allah atau anak Maria. Dengar di sini. Engkau akan melahirkan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki. Dan akan dinamakan Yesus. Iya, Yesus. Dan nanti terus Yesus kemudian akan dinamakan, kamu akan namakan, bukan namanya, bukan anak Allah. Coba baca baik-baik. Akan disebut anak apa? Akan disebut anak Allah. Akan disebut anak saja. Allah. Iya, tapi akan disebut bukan anak Allah, tapi akan disebut anak Allah. Apa sih yang kau ngomongin? Itu mulutmu yang jelas kalau ngomong. Anak apa itu? Jangan kencang. Kau nggak jelasin anak Allah atau anak apa? Oke, sekarang kita kalau baik-baik.
Mari, hijab. Siapa mamanya Yesus? Siapa mamanya Yesus? Bagus, saya tinggal nanti. Mamanya Yesus, Maria. Maria. Salah. Aduh, salah pula lagi kau. Oh, jadi siapa namanya yang melahirkan dia? Siapa? Coba. suruh Makanya jelas, kau dengar baik-baik ucapan Gabriel. Iya, yang melahirkan Maria, kita. sebentar. Jangan 3 orang ngomong di sini. Kenapa jadi 3 orang yang ngomong? Satu aja. Aku enggak loh, Luka. Aku enggak. Diam dulu. Aku bicara sekarang. Jangan kau ngomong. Diam kau, ya, biar kau ngerti. Ya. Malaikat Gabriel berkata kau akan hamil. Maria berkata aku ini nggak punya suami. Bagaimana mungkin aku bisa hamil? Roh Kudus yang akan membuat kau hamil, dan anak yang kau lahirkan itu nanti disebut anak Allah. Karena mamanya bukan kau, mamanya adalah Allah. Ngerti? Oke, selesai. Makanya disebut anak Allah. Jadi mamanya Yesus siapa? Allah atau manusia? Jawab. Iya, Maria. Mamanya Yesus itu Allah atau manusia? Oke, sekarang saya tanya Disebut siapa anak namanya? Allah, si Maria itu bukan Allah. Aduh. Oke, sekarang saya tanya sama kau lagi. Maria itu Allah bukan? Dia bukan. Oke, sekarang saya tanya kau lagi. Ya, Gantian. berarti bukan anak Maria. Gantian. Orang Oke. anak Allah kok Maria jadi anak itu Maria. manusia. Oke. Iya, makanya dia bukan Allah. Kan ini kan Yesus ini anak Allah. Bukan anak manusia, bukan anak Maria. Aduh, Silakan. saya ambil Bang Wasli ya, sebentar ya. Sebentar Bang Luka ya. Di nomor 38-nya itu kan dia mengatakan, Maria ini mengatakan betul aku hamba Allah di situ. Itu yang berkata itu Bunda Maria. Iya, kenapa jadi mamanya Yesus? Iya, tapi begini Bang Luka. Berarti dia Maria itu pembantunya Yesus, karena Yesus kan Allah, Maria adalah hamba Allah. Iya, Mbak Allah, karena di nomor 46-nya Lukas 2 nomor 46. Antara sepotong-sepotong ayat nih, Ki. Sebentar. Maka hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, kan begitu. Tapi begini pertanyaannya Bang Luka. Di Lukas 11 nomor 27 itu, maka berbahagialah bagi ibu yang telah mengandung dan menyusuimu. Begitu itu. Siapa itu Bang Luka? Macam mana itu? Maria. Mana dia? Emang begini loh Pak. Oke. Saya jawab ya. Bentar. Ketika Yesus mati, yang membangkitkan Maria atau Roh Kudus? Coba kau jawab. Ini jawab dulu Bang. Katanya dia itu anak Roh Kudus. Kalau namanya anak itu, Bang Luka, katanya Yesus itu anak Roh Kudus. Bagaimana dengan Lukas 11 nomor 27 itu Bang? Maka berbahagialah bagi ibu yang telah mengandung dan melahirkan dan menyusuimu. Ya, Itu bagaimana? Makanya kau dengar jawabanku. Jangan kau saut, nanti nggak kesampaian ilmunya. Yesus itu sudah ada di surga. Sebelum Maria diciptakan juga Yesus sudah ada di surga. Yesus cuma turun melalui rahim ciptaannya. Murid-muridnya juga. Kamu kalau aku lagi ngejelasin, kamu jangan nyaut-nyaut dulu biar kau ngerti. Ya, silakan. Ketika Maria belum ada, ketika Abraham nenek moyang Maria belum ada, Yesus itu sudah ada. Bagaimana mungkin mamanya belum diciptakan, anaknya udah lahir? Jadi Maria ini hanya dipakai untuk melahirkan Yesus yang sudah ada sebelum Maria ada. Ada fakta. Jadi sebelum Maria diciptakan pun Yesus sudah ada. Berarti Maria menyembah anaknya gitu nantinya ya. Betul. Makanya berarti mengaku, ya Tuhanku ya anakku gitu. Iya. Si monyet ini orang nyaut-nyaut belum didengerin. Kambing. Iya. Lanjut. Makanya kau dengar dulu. Ya, saya dengar. Maria. Ya Pak Ben, Maria. Silakan. Ketika Maria belum diciptakan, Yesus itu sudah ada. Yesus berkata sebelum dunia ada, aku sudah ada. Sebelum Abraham dijadikan, aku sudah ada. Yes, termasuk Maria. Maria itu ciptanya Yesus, karena sebelum Maria diciptakan Yesus sudah ada.
Makanya ketika Maria dipakai untuk sarana untuk turun dari surga, Yesus itu tetap anak Allah karena mama kandungnya adalah Roh Kudus, mama angkatnya Maria. Ketika Yesus membangkitkan orang mati bukan pakai kuasa Maria. Sebentar. Ketika Yesus membuat tanda-tanda mujizat bukan pakai kuasa Maria. Oh, sebentar. Ngerti kau? Ya, Bang. Oke, silakan. Keluaran 19 nomor 20, di Keluaran 19 nomor 20. Musa bertemu dengan Tuhan itu di Gunung Tursina. Kejadian 17 nomor 1 sampai nomor 9 itu Abraham juga ketemu dengan Tuhan di pohon terbantin ya, di Mamre. Nah itu Yesusnya kemana Bang? Makanya kalau kita berdebat satu-satu tema dulu. Jangan Iya, satu tema kita nggak bisa jawab, kita katanya lompat. Abraham sudah Nanti ada, dia kepanjangan. sudah ada. Iya. Sebelum dunia ada, dia Nantilah. sudah ada. Iya, intinya nanti dululah kita bahas masalah pembuktian itu. Intinya Yesus berkata, sebelum dunia ada, aku sudah ada. Sebelum Maria lahir, Yesus sudah ada. Akulah awal dan akhir, gitu kan? Ya, Faktanya, makanya Akulah Alfa dan Juga, mana faktanya, Omega juga. di kitab Wahyu itu. satu-satu aja ngomong. Aduh, gue bikin emosi aja nih. Bukan Satu-satu emosi, aja tapi ngomong. Makanya konsumsi. ketika Yesus mati dan bangkit, yang bangkitin Maria bukan? Allah Maria yang bukan? bangkitin. Yang Allah yang membangkitkan bangkitin. Yesus. Sebentar, yang membangkitkan Yesus itu Allah atau Roh Kudus? Itu Bang, Anda. KPR. Sebentar. Saya tanya KPR 2 dulu, nomor 32 itu Bang, iya, bukan itu KPR. Aku lagi ngomong, diam dulu kau. Monyet. Iya, kau diam dulu. Bukan itu KPR 2 nomor 32. Iya, kamu dengar dulu, ngomong gantian, jangan Ya, ngomong silakan, kau. silakan. Saya kan lagi bicara. Kalau saya lagi Ya, bicara, silakan. usahakan muncungmu yang bau tai itu diam dulu. Oke. Bang Luka, Efesus 4 nomor 29. Janganlah berkata kotor, pakailah kata-kata yang baik makanya. sampai dia itu mendengar karunia. Makanya dengerin dulu orang ngomong biar kau dihargai. Kau minta dihargai tapi kau motong-motong orang bicara. Makanya hampir tadi kamu Iya, tapi aku kan nggak pernah berkata kotor, Bang Luka. Iya, tapi kau nyelak-nyelak orang. Diam dulu saya bilang. Tuhan itu kan lucu toh. Aduh, si monyet ini nggak dikasih kesempatan orang bicara. Kau cewek yang mau Ya udah silakan. Orang belum bicara ketakutan banget sih mereka ini, padahal lu mayoritas lo. Ya, silakan. Makanya kau diam. Ya. Nah, Oke, saya gantian ya. Saya gantian ya, Pertanyaan saya saya. ganti. Oke, saya Aduh, ganti. si anjing. Kapan gua Gundur. ngomongnya? Silakan. Teruskan Gundur. Pertanyaan saya, monyet. Gundur. Pertanyaan saya adalah Anjing luga. Ya sebentar, Bang. Anjing Bang kau. Luka. Biar ngomong kau. dulu, Bang. Bani Anjing kau. Sebentar, Biar Bang aku Luka. anjing. Nggak apa-apa. Teruskan Biar. Luka. Semua orang Anjing bicara. itu. Jangan biar orang ngomong anjing itu. Anjing luga gabundan itu. Anjing luga. Iya, Kau Bani ngomong Kuku. benar-benar sedikit kau. Nggak apa-apa, Bang. Nggak Teruskan apa-apa. Luka, teruskan Luka. Di bawah Mama Amerika sampai hancur. Luka Bani Kuku. Itu sih lo. Kalau dia itu berkata kotor, berarti perintah di dalam Efesus 4 nomor 29 dia enggak Pertanyaan saya kan mengerjakan. tadi, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Efesus 4 nomor 29. kapan saya ngomongnya? Pertanyaan saya, sampai kapan saya bisa ngomong? Silakan. Sampai kapan? Silakan, Lu ngomong silakan. mulu, tai. Sekarang. Ya, sudah. Gundur, teruskan. Kalau lu nggak mau dialog, bilang. Teruskan. Babi kau. Orang mau ngomong dipotong mulu. Kau nabi Ya, mulut semua babi ini. kau. Nabi mulut babi kau. Babi kau. Nabi apa? Nabi babi kau tuh. Luga tuh nabi babi. Orang mau ngomong Mulut dipotong babi terus. kau. Silakan. Parah ini Nabi. Udah sering dihajar sama Lucifer ini kuasa. Apa ini Nabi? Celananya nih.
Nah, ini kalau mobil ini sudah oversize 30. Ini pantatnya udah 20 jahitan ini. Dihajar terus sama Lucifer. Anjir. Lucifer ini ya kadang-kadang gila juga kadang-kadang. Jemaatnya di downstruck terus. Oke Milo, aku ngantuk. Thank you ya semua. Sama, lari kan? Bukan lari, ngantuk. Udah dari jam 8 kita ngobrol. Ya. Oh, udah ya. Besok lagi ya. Terima kasih Sastra. Host, terima kasih. Mati. Ya silakan. Ada yang mau bertanya atau memang udah ngakuin Luga sebagai penguasa debat atau gimana? Atau yang mau digulung? Zion. Naikkan lagi Zion, yang lain Zion. Perempuan. Zion ini yang cewek itu bukan? Iya, cewek dia Nabi. Ini dulu diteleponinnya aku malam-malam sama si Zion. Bukan Zion yang ini, ndak? Bukan ya? Bukan. Ada si Zion. Zion juga namanya. Teman Putri lama Sion, sih. ndak? Putri Sion. Bukan. Si Zion Islam. Ini Islam kan si Zion ini? Iya. Oh iya, ini mungkin tuh. Orang lama ini mah. Zion, ada kamu telepon Nabi? Iya kan, malam-malam 3 tahun yang lalu. Memang ada Nabi yang pegang handphone ya? Ada buktinya nggak Luga? Kalau nggak ada buktinya, kamu fitnah loh. Enggak, ini si Zion yang tinggal di Tangerang bukan? Aku nanya dulu nih, karena ada juga Zion, Sisi. Dulu namanya Sisi, pakai Z. Oh iya, mungkin tuh Nabi. Iya, ini orang lama ini. Iya, Zion orang lama dia. Dari zaman Facebook mah aku kenal dia. Bisa jadi. Orang Sunda ya? Kayaknya sih tinggal di Tangerang. Iya, logatnya logat Sunda dia Nabi. Pacarku. Bentar. Pacarku. Monitor pacar. Ya, selamat malam. Kak, nih pacarku Kristen atau Muslim nih? Pacar monitor. Gak mau bicara dia. Pacar. Woi. Ya, saya Kristen. Pacar. Oh, Kristen. Kristen dia, moderator. Ada yang mau ditanyakan? Atau yang Islam juga boleh nanya. Itu sama Bang Luga nih, mau ditanya sama Bang Luganya, coba tanya ke Bang Luga. Iya Bang. Ya, saya mau tanya. Itu Nabi. Ada nabinya ini Bang. Nabinya Tanya langsung kepada yang yang berkompeten. Oh, Nabi Islam ya? Nabi Kristen. Nabi Luga. Bukan, Nabi Kristen dia. Nabi Islam kan cuma Muhammad. Nabi Islam. Oh, berarti kamu juga Nabi Islam lah kalau begitu. Sejak kapan Luga ini jadi Nabi? Oh, ini orang Nias yang pernah ku injek batang lehernya. Ini pernah nih. Udah tahu dari suaranya. Kenapa diinjak batang leher? Iya, saya mati dengan orang. Aku kenal suara dia. Kayak suara-suara Nias. Karena Luga ini kan Nabi Islam. Luga ini kan pernah waktu itu kan. Dia kuambil balok, ku balok kepalanya, dia ketawa. Kuat kali kepala ya. Ya nggak mempan lah Bang, kan dia Nabi. Dia Nabi Islam. Syukurlah kalau ada Nabi Islam seperti Luga. Enggak, dia nabinya Kristen Bang. Itu langsung dapat mandat dari Paulus itu Bang. Dia gembel dari Nias dia. Nabi Islam itu.
Kamu nggak boleh, kamu nggak boleh menuduh. Coba dibuktikan sekarang, nggak boleh. Diuji dulu nih Nabi, betul buktikan. nggak dia nih Kristen dia nih? Siapa nama mamanya Yesus? Pecar. Siapa istrinya Nabi Luga? Bukan, siapa nama mamanya Yesus? Aku uji dulu ini, kau nyamar pula jadi Kristen nanti. Iya, saya tanya siapa nama istri Luga? Aku Aduh, belum ini nikah. stadium gorila babon aja yang naik ini Nabi. Iya, namanya Nabi Beleng-Beleng kan, Nabi kalian itu makanya Ini berkawan. pantatnya ini sudah hampir 100 jahitan. Dibawa terus hancur. Makanya otaknya jadi agak miring-miring dikit. Nabi kalian Ini lah yang payah kita ya kan, kalau babon, gorila naik inilah kayak ginilah jadi. Ya itulah Nabi kalian, makanya beleng-beleng terus kalian. Ya sekarang ditanya Namanya dong, Nabi ditanya kalian. bener nggak? Luga Islam nggak? Islam atau Kristen nih Luga? Saya Kristen. Kau Tuh nggak Kristen, usah tanggapin. masih kau nih nuduh-nuduh nggak ada bukti. Loh, buktinya dia berkawan dengan kalian kan? Nabinya buktinya dia berkawan dengan kalian, kata-ketawa ketika TV, artinya berkawan mama Luga ini junjungan kalian. orang. Memangnya orang Kristen nggak boleh berkawan sama orang Islam atau orang Enggak, Buddha enggak. atau orang Hindu? Nggak boleh ya? Boleh. Pacarku. Boleh, tapi kan junjungan kalian kan Luga. Junjungan kalian kan Luga. Kok junjungan? Masa istrinya saja kalian nggak tahu? Siapa sih nama istrinya Luga coba? Renata. Memang saya belum Calonnya Renata. belum married. Oh, pantesan dia beleng-beleng karena belum ada istri dia. Udah dijodohkan dari langit kok. Sesama jomblo nggak boleh menghina ya. Berarti kakak juga jomblo Pengen ya, banget aku pantesan lah ya nyangka udahlah. pakai sapu. Sok tahu nih. Kayak kepret beneran. Bener dah katanya Luga. Berjodoh lah kakak sama Luga karena sama-sama jomblo. Nanti kan melahirkan anak Nabi kan begitu. Ya, memang dah kalian ini ya. Jangan ngomong Apa gitu, pertanyaanmu? kan Nabi kalian baper loh. Topi aja lah aku panggil namamu ya, nggak enak juga panggil pacarku ini. Topi, apa pertanyaanmu? Tentang Alkitab yang nggak kau pahami. Tapi mukanya putih. Apakah kamu hantu apa gimana sih? Siapa Aku nggak tahu, tapi kau hitam. Siapa nama istrinya Luga? Kan habis abang Bang Luga ini kan Bang Luga habis dicekek kan sama Bang Luga, makanya dipucet begitu tuh. Hidungnya nggak ada Nabi, hidungnya nggak ada. Kayak hantu. Mulutnya nggak ada, ditutup pakai topi kan. Waktu Luga menerima wahyu, diinjak batang lehernya, makanya jadi nabi. Dia diinjak batang lehernya, sama lidahnya ditarik, makanya jadi nabi dia. Dia ngikutin bahasa gue lagi. Dia. Begini kak, berjodoh aja sama Luga, nanti kan jadi istrinya nabi, anaknya pun jadi nabi. Ini jemaat paling bawah sekali nih Nabi, nggak ada apanya, nggak ada ilmunya. Iya memang, cuma itu bawahan Luga Kalau itu. dia ini sebenarnya pelawak dari neraka. Oh, pelawak dari neraka. Dia habis ngelawak depan Lucifer. Sama dengan neneknya Lucifer lah dari belakang. Iya, neneknya Luga juga itu kawan aku. Iya, nenek sama neneknya Luga. Ku jambak itu nenek Luga itu di neraka kemarin itu. Coba cari yang lain. Udah, turunlah kau. Salah lawan. Kalau Luga salah lawan sama aku. Suruh mandi lumpur dulu, bawa dia dulu. Ini nggak ada. Cuma Bisa Kau nggak cocok bertanya. debat, cocoknya kau coli. Iya, suruh coli aja di bawah kan.
Kalau dia itu memang bukan debat, maunya ngeyel-ngeyel. Aduh. Mana lagi yang lain nih? Yuda bertanya, kamu Sastra, ada yang mau ditanyakan Sastra? Silakan. Ya itu tadi, menurut Bang Luga itu Yesus siapa? Itu aja sudah. Gampang kok, masa kita sudah dikasih makan Tuhan, makan tiap hari, makan, tidur berak, cuma disuruh mengenal Yesus saja nggak mampu kelewatan. Yesus itu Tuhan. Kenapa Yesus Tuhan? Karena Yesus membuat mujizat pakai kuasa Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Mamanya. Kalau Yesus memakai kuasa mamanya, berarti kan kuasa sendiri dong, betul nggak? Betul. Misalnya, kamu make harta mamamu untuk berfoya-foya, beli mobil. Kamu, duit mamamu, duit kau juga kan? Ya iya, sama seperti Yesus. Dia bikin mujizat, mengusir setan pakai kuasa ibunya, yaitu Roh Kudus. Itu mama kandungnya. Jadi menurut Luga ini definisi Tuhan itu apa sih? Tuhan itu kan orang yang berkuasa. Yang berkuasa di alam semesta ini itu satu keluarga, yaitu ayah dan ibu dan anak, yaitulah Allah Bapa, Roh Kudus dan Yesus. Itu keluarga terkaya, keluarga terhebat. Ketiganya lah Tuhan. Itu Tuhan, bukan jadi Tuhan jadi satu, nggak berbentuk. Tiganya Tuhan. Oh, berarti ada 3 Tuhan gitu. Betul. Maksudnya ketiganya. Iya, ketiganya. satu keluarga. Itu Tuhan. Iya, mamanya, papanya, anaknya, tiga-tiganya Tuhan. Hah? Memang begitu. Kita ini kan selama ini kan diajarin Tuhan satu. Mana ada Tuhan satu? Tuhan itu satu keluarga, ayah, ibu, dan anak. Mana itu datanya? Coba ayah, ibu, dan anak itu di mana itu datanya? Di Kejadian 1 ayat 27, laki dan perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah. Berarti laki-laki dan perempuan itu kan keluarga, family, suami istri. Jadi kalau laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan menurut gambarnya, berarti Tuhan itu kan suami istri. Makanya diciptakannya yang segambar, dibikinlah Adam dan Hawa suami istri. Karena memang di sorga sudah ada suami istri, yaitu Allah Bapa dan Roh Kudus. Yesus lah anaknya. Wajar Yesus Tuhan. Betul apa betul? Betul. Masa gampang kok itu. Apalagi Sastra? Masalahnya kan kamu bertanya. Nah ini dong jadinya nggak sesuai dengan yang Yohanes. Kau diam dulu, Bento. Yohanes 17:3 dong, Bang Luga. Percayalah Kalau Yesus mengaku dirinya utusan. Percaya kepada utusan yang diutus kan anak kandungnya. Salah kalau misalnya kamu punya anak kandungmu kau utus. Ya nggak salah. Nah iya, tapi berarti makanya Yesus itu dia kan bukan yang mengutus gitu. Iya, dia bilang tadi kan satu keluarga. Terus mana istrinya kan Tuhan? Saya bilang kan dia kan anak. Kan saya bilang sih. dia anaknya, bukan bapak. Sebentar dulu Bang. Kan saya bilang dia kan anaknya, bukan bapaknya. Anaknya Tuhan ya Tuhan, anak kucing ya kucing. Nggak mungkin anak kucing jadi gorila. Paham? Ya karena berarti definisi menurut Bang Luga tadi kan definisi Tuhan itu yang berkuasa kan begitu. Ya memang ketiganya itu berkuasa. Itulah yang menciptakan alam semesta, keluarga Tuhan itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus Presiden namanya. bukan presiden. Apa? Anak presiden bukan presiden. Maksudnya apa sih presiden bukan presiden? Presidennya Prabowo, anaknya Didit itu bukan presiden. Betul, kan saya bilang bapak sama anak kan beda. Anak kan bukan bapak bukan anak. Tapi yang namanya bapak, kalau punya anak nggak mungkin. BBJ selamat sore. Nggak satu spesies. Yes, berarti status Tuhan itu maksudnya. Berarti statusnya Tuhan begitu. Aku nggak mudeng. Iya, Statusnya kalau Tuhan kita kan- berarti.
Iya, Kenapa nggak status mudeng? kita kan manusia. Sebentar dulu. Iya, tapi Kenapa sudah nggak ngaku sih, mudeng? Tuhannya nggak Itu ada. Yohanes 17 ayat 3 memang sudah diganti Kak Emma. Bunyinya nggak seperti itu lagi. Hanya ada Allah dan istrinya yang benar. Dan Yesus dan anaknya Yesus yang diutus. Itu sekarang aslinya 17 ayat 3. Jadi begini. Udah diganti ya. itu. Gantian kita bicara. Jadi gini. Itu yang asli sekarang 17 ayat 3. Yesus kan berkata, hanya ada Allah dan istrinya yang benar dan anaknya yang sebagai diutus itu. Yang namanya itu yang benar. Allah. Sekarang Begini Yohanes loh. 17:3 itu yang benar. Iya. Sudah diganti. Yoga lagi nih. Udah belum ngomongnya? Saya mau ngomong masalahnya. Ya sabar Bang Yoga, Jangan. tadi kan soalnya Bang Bija lagi ngomong nih. Sabar, kita dengerin dulu iya. gitu. Nah, Iya. Oke, sekarang sudah selesai. Silakan. Oke, sekarang saya akan ngomong. Allah Bapa ini kan laki-laki. Ketika dibilang Allah Bapa satu-satunya Allah yang benar, kita nggak perlu bawa-bawa istrinya karena Bapa dan istri itu satu. Misalnya, saya panggil kepala keluarga. Kalau dipanggil kepala keluarga, itu udah mewakili istrinya, mewakili Wah, anaknya. nggak bisa dong. Kalau gimana yang namanya kepala keluarga ya Ya Bapak. makanya Yohanes 17 ayat 3 sudah diganti sekarang. Buka deh, carilah di Gramedia. Bunyinya nggak itu lagi. Hanya ada Allah dan istrinya yang benar. Dan anaknya yang diutus yaitu Yesus. Udah Sekarang kan selesai. begini, ya kan? Itu yang benar sekarang. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Cetak itu sekarang. Betul? Enggak, udah salah kau Luga. Udah cetak itu sekarang. Cari nggak di Gramedia? Kau cari Aku Luga. kalau lagi ngomong kau bisa diam dulu nggak mulut kau? Kau yang agak diam sedikit. Kan kau udah ngomong. Awak ngomong kau ngomong. Kan udah aku bilang itu sekarang yang benar Yohanes 17:3. Iya, diamlah Hanya dulu ada kau. Allah dan Aduh, istrinya yang benar. si babi memang ini susah diatur ini. Manusia anjing emang. Orang lagi ngomong dipotong-potong lagi. Ya nggak boleh begitulah Bang. Kalau ingin berdiskusi santai saja, nggak usah marah-marah kayak Iya, gitu. iya makanya kau moderatorin supaya orang ngomong jangan dipotong-potong. Ya oke, lanjut Bang. betul. Silakan. Nabi kalau ngomong jangan Kan dipotong-potong. orang jadi kesel gitu loh. Maksudnya dia ngomong, awak ngomong, dia ngomong gitu. Kapan gua ngomongnya? Kan saya bilang, percayalah kepada satu-satunya Allah yang benar. Ya memang bahannya Bapak itulah yang benar. Nah Bapak ini punya anak istri. Kalau anak istrinya kan ya berarti kan miliknya dia. Nggak bisa lo sepelekan itu. Kalau lo nolak anaknya sama juga dengan lo nolak bapaknya. Apalagi lo nolak bininya. Yesus berkata barang siapa menghujat Roh Kudus dia tidak akan diampuni untuk selama-lamanya. Siapa Roh Kudus ketika dia dihujat sekali langsung nggak diampuni selama-lamanya kalau dia bukan Tuhan. Kambing emang susah diajarin. Ya udah pas benar. Itu nanti habis lebaran sudah tercetak itu Yohanes 17:3. Hanya ada bisa. Allah dan istrinya yang benar. Ya bisa aja. Dan anaknya yang masalah. Yesus. Iya memang itu sekarang yang benar. Nah sekarang saya tanya, kalau anak Tuhan, Tuhan atau Nabi? Ya ada Allah dan istrinya yang benar Yohanes 17:3. Iya, Allah dan istrinya yang benar. Ini Dan anaknya Tuhan diutus. bukan? Itu yang benar sekarang. Anaknya Tuhan bukan? Bukan. Loh, Aduh. anak Tuhan ya Tuhan lah. Aduh. Kau kalau ngelihat anak singa, singa bukan? Kalau Kalau singa maksudnya- punya anak. Nah, anaknya Paluga itu Paluga ya? Aduh, si kucing ini Nggak nyambung dia nih. Nih, biar aku Luga nih. Luga itu manusia, Luga itu nama. Ini kan kita ngomong hakikatnya, yaitu misalnya Luga ini manusia. Manusia, anak saya pasti manusia. Itu yang saya tanya. Paham kau? Kalau anak singa, singa bukan? Ya, singa. Ya udah, sekarang kalau anak Tuhan, Tuhan bukan? Tuh, nggak bisa jawab lagi dia. Kalau anak Tuhan, Tuhan. Ya Tuhan lah. Masa anak Tuhan jadi Tuhan itu manusia? entitas atau pribadi? Ya. Kan soalnya ini gini Bang Bento, Itu masalahnya Tuhan. dia Bang Luga. Bang- Bento nih lambat Tuhan nangkap itu otaknya nih.
Bang Bento, dia ini gini Bang, soalnya dia mengakui ini tiga Tuhannya. Nah, jadi Tuhan ini. Makanya Mbak saya bertanya, Tuhan itu entitas atau pribadi? Entitas itu apa sih monyet? Gue juga nggak ngerti entitas apa. Bahasa-bahasa yang sederhana aja. Entitas atau sok apa kau teologi pula kau. Apa entitas itu, Bagudung? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dilawan ini luganya hakikat ini Nabi kok dilawan. Nabi nanti itu dia makanya susah kita lawan karena dia Nabi. Iya Nabi ngapain lawan dengan Nabi? Kalau ada Tuhan lalu dia melahirkan, ya anaknya pasti Tuhan dong. Masa anak Tuhan ini? Berarti kalau anak Tuhan, namanya juga Tuhan. Kadang-kadang dia waras. Kenapa kau jadi waras sekarang? Ya iya, orang waras itu tidak mentuhankan anaknya, kalau gitu. Sekarang gue tanya, kalau ada singa nih yang berkuasa ini bapak atau anaknya? Aduh, kuat kali toamu itu, pelankan sedikit, sakit. Bawa lagi si kucing ini. Jadi begini, anak sekarang saya tanya, anak dengan bapak lebih kuasa mana, kan begitu? Lebih kuasa bapak, betul. Terus? Berarti anak disetir, berarti anak saya. Belikan sana. Kan apa? Ya nggak masalah, tapi jangan jadi lo nabiin kucing, ngerti nggak lo? Bukan begitu, maksud saya yang kuasa ini siapa? Anak atau bapak? Kan saya sudah bilang, Bagudung, bapak lebih besar daripada anak. Nah kalau bapak lebih besar, begini loh, bapak ini punya anak satu-satunya. Iya, punya anak satu-satunya. Namanya anak Allah, bukan nabi. Anak Allah. Ngerti nih? Korpe. Anak Allah. Anak Allah ini Tuhan kan? Iya iya dong, namanya bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, masa anaknya jadi nabi sih? Alah nabi dong kau. Enggak masuk ya nabi ya. Kayaknya ada nabi yang dibakar di neraka ini baru satu. Bentar sastra. Oke. Kalau anak menteri, apakah anaknya menteri juga bang? Menteri itu kan manusia. Tentu menteri yang manusia ini anaknya juga manusia, monyet. Enggak, pertanyaan saya bang, kan kalau anaknya gini. Pertanyaan kau salah. Yang kita bicarain di sini adalah hakikatnya sebagai Tuhan. Nah, Tuhan Bapa melahirkan Tuhan. Di situ bang. Menteri itu nama pekerjaan, bukan hakikat. Gelarnya itu. Pekerjaan Tuhan dia bang ya. Nabi. Saya lagi makan, jangan ngomong tai-tai kau ini. Ya Allah. Oke. Gini. Sastra. Gini. Bapak, kamu dengerin ya, biar Bento nih dengar juga nih. Bento nih pendek juga akan. Bapaknya kucing, mamanya kucing, anaknya apa? Kucing. Pintar gitu. Iya, jadi ini maksudnya hakikatnya. Kalau bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, anaknya apa? Masalahnya Yesus kan hakikatnya manusia. Tuhan ini hakikatnya apa, Bang Luga? Yesus itu kan dia turun dari sorga menjelma menjadi manusia. Sebelum dia menjelma, dia anak Tuhan. Nah, makanya saya bilang, ketika bapaknya adalah Tuhan, mamanya Tuhan, anaknya itu apa? Tuhan. Tuhan lah. Makanya kenapa bilang nabi? Bang, anaknya tumbal bang, tumbal jadinya bang. Kalau monyet ngomongnya tumbal jadinya bang. Kan ditumbal. Lambat kau nangkap ini satu ini, aduh. Susah memang kalau udah. Santai aja bang, jangan itu difokus. Makanya jangan banyak ngocok. Sebentar bang Duga, bang Duga. Kan kau banyak coli kau kamar mandi ini satu. Jangan banyak coli. Otakmu buntu nanti kayak Bento tuh. Silakan. Ini aku mau ngomong sama Nilo ini Oden. Ketika anaknya jadi manusia, Kak Sastra, nah bapak mamanya pun jadi manusia juga. Iya, manusia.
Nggak bisa, nggak harus ada itu. ayatnya. Aku sedikit bang, Bang Luga. Saya ulang. Anaknya jadi manusia, bapak sama mamanya harus jadi manusia. Ya, Nggak bisa itu nggak, kan harus ya benar. Ya bukan kau yang ngatur Ya. kucing. Kok jadi kau yang Milo, ngatur? Bukan kau Milo, juga saya yang mau ngatur tanya. kalau anaknya jadi Tuhan. Ya kan nggak ada Milo, ayatnya. Lah, ya kan nggak ada ayatnya juga. Milo, Gimana? Iya. Aduh. Pergabus kau. Oke, lanjut dulu sini. Milo, Manusia tolol ini. kalau presiden itu Aku status tahu, atau tapi kau lebih bodoh. Presiden Apa? itu kan nama jabatan, Bang. Nama pekerjaan misalnya tukang sayur. Satu. Iya, Jangan kalau semuanya presiden ngomong. itu Ingat, kan tapi nama kalau jabatan, lebih bukan bodoh. hakikat. Kalau hakikat itu Tuhan, manusia, malaikat Ini itu saya ulang lagi hakikat. Bang Luga ya, saya ulang lagi Bang Luga ya. Kalau mamanya Tuhan, bapaknya Tuhan, Yesusnya itu tumbal Bang. Untuk Nggak ditumbal. nyambung kau itu, nggak nyambung. Nyambung kau monyet. Nggak nyambung. Memang otak Makan kadal aja lah tai tuh. itu. Bang. Kupur banyak makan tai lah. Coba kamu baca. Otak kadal yang kayak gini. 9 Bang, Roma 14:9 kan jadi tumbal di situ untuk jadi Tuhan. Nggak nyambung. Tangannya nggak bagus. Nabi itu nggak bagus. Jangan mengkait lagi lah. Iya, si monyet ini nggak nyambung, dia lambat kali nangkapnya. Kilo kepala bapak. Tadi kan udah dibilang bapaknya kucing, mamanya kucing, anaknya kucing, nggak mungkin kambing. ya berarti itu kan turunannya kucing, berarti kan. Nah, jadi kalau bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, nggak mungkin anaknya Nabi ya pasti Tuhan. Oke, kita terima. Diubah Bang, Ya kan? diubah Bang Bento, diubah. Sekarang kalau presiden itu jabatan atau manusia, Bang? Presiden itu kan nama pekerjaan. Pekerjaan dia, pangkatnya. Iya kan? Aduh. Kan Tuhan juga kan pekerjaan. Sama si Milo ini. Tuhan itu hakikat, konyol. Itu Milo itu Kristen sesat ya Bang. Milo itu Kristen bidat ya. Itu teman saya itu. Teman saya, Sama tim bodoh saya. Bang Luga sama Milo Bang. Nggak, kenapa? Sama bodoh. saya- Kan, coba Kak. Coba Abang baca Roma 4:9 Bang. Kan ditumbalkan di situ dia Bang. Makanya Aduh, kamu tuh jangan bercanda dulu deh. Kamu diam dulu ya. Kucing kamu jangan bercanda. Oh, Zion, si monyet ini suruh dibawa dulu main-main lumpur, Zion. Coba kamu Santai Bang. Nggak usah otot ya, nggak usah menghina-menghina. Santai. Zion, si monyet Dianya satu yang ini yang menghina. sebelah ini, Dianya suruh yang mandi lumpur menghina. dulu. Udah, aku Dia mau menghina. di sini aku mau. Santai Milo, kendalikan Roh Kudus Milo. ayatnya Bang. Gini sastra. Si satu-satu ini turunin dulu. Dia mengejek-ngejek, dia menghina-menghina. Iya, ngujat dia ini si monyet satu ini. Manusia kon. Oke, lanjut. Bapaknya Yang lain. Tuhan, mamanya Tuhan, terus anaknya jadi manusia. Ini perbada bapak mamanya. Aduh, si monyet ini memang susah banget dia kasih tahu. Pasti Nah, perbada. Bapak Tuhan, Udah. mama Tuhan, anaknya jadi manusia. Perbada bapak mamanya. Bukan begitu, tolol. Aduh, si anjing ini memang susah kali diajarin. Bapaknya Karena jadi manusia, tapi kau jadi Tuhan nggak perbada. Jadi Sebentar manusia dulu pula anaknya monyet, perbada. dengerin dulu. Aduh, si tai ini tolong turunin dong. Si gembel ini tolong turunin nih, yang dua orang ini nih. Menghina, dia nggak mau dialog baik-baik. Betul nggak aku bilang? Awak dialog baik-baik, tapi dia malah ngejek-ngejek lagi. Kan aku baik-baik. Bapak Tuhan. Sekarang kau Mama dengerin. Tuhan. Sekarang Anak kau jadi dengerin. manusia. Apa nggak bapaknya penipu sama mamanya? Babi memang. Kan perbada nih. Perbada. Iya, masalahnya gini, Bang Luga. Aku Kan turun aja Bapak deh. nih kan roh nih, ya kan, roh di surga, ya kan, Roh Kudus, roh nih. Nah, berarti anaknya roh juga dong. Kalau hakikatnya roh, benar nggak? Bilang bapak. Kenapa yang jadi bilang manusia? Berarti perbada. Aduh, ini bisa diturunin nggak sih? Ya, Bang Bice, sabar Bang, sabar. dengan saya ajak Bang Luga, saya nggak pernah menghujat Bang Luga. Berarti tadi Bapak ini punya anak, ya kan? Bapak ini
Allah, Tuhan, anaknya juga Tuhan. Tuhan. Betul 100 ya, saya catat ya. Kan nggak mungkin ada bapak yang melahirkan, berarti ada istri, ibu, betul, mama. Ini mamanya juga Tuhan. Iyalah, Roh Kudus kan Tuhan. Ya udah. Nah, bapak mama ini kan punya ibu juga. Kakeknya si anak ini, kakeknya juga Tuhan. Yang paling tinggi itu Allah Bapa. Jadi sebentar, ini kan belajar masalah tentang apa itu kelahiran, proses iya, kelahiran. ini kan yang dibicarakan Tuhan bukan manusia. Kalau ngomongin manusia, iya sampai ke Adam itu bisa jadi kakek nenek moyang. Tapi ini kan penciptanya Adam. Kau kadang-kadang monyet juga mulut kau. Ya Allah, saya kan mengikuti. Tuh, siapa yang mengujar tuh? Tengok tuh. Iya, saya kan mengikuti. Berarti ini tentang proses kelahiran manusia atau proses kelahiran Tuhan ini? Kan ya kita fokus kalau dulu. ada bapak jangan sama mama pasti ada opungnya. Opungnya, kakeknya, pamannya, bibinya, sepupunya, kan begitu. Nggak ada opungnya. Orang gila lah itu kalau ada bapak sama mama nggak ada opungnya. Turun. Kemana kau Luga? Nggak bisa kau jumpa aku Luga. Bang Sejati monitor Bang Sejati. Bang Sejati monitor. Udah ketiduran Dimana kah? kau jumpa aku? Nggak dimanapun kau jumpa aku, kau malah dimanapun kau Luga. Mati kau buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya saya tanya, semuanya saya hormati, saudara-saudaraku, saya tanya nih, ini proses kelahiran sebagai manusia atau gimana, kan begitu? Ke Tuhan atau manusia, kan begitu? Atau Tuhan menjadi hansip, gitu. Tapi kan nggak salah Bang Ki, Iya. karena aku mengatakan kalau bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, anaknya jadi ditumbal. Kan ada kan? Untuk jadi Tuhan kan ditumbalkan dulu dia kan. Makanya dijelas dulu, diperjelas dulu. Ini proses yang dibicarakan ini proses kelahiran sebagai manusia atau gimana gitu, yang begitu. Ya, demikian tadi sahabat dua sudut pandang. Yang pertama, Luga melawan apologetika ya. Dia mendiskusikan mengenai jumlah denom yang sangat banyak. Mengapa seperti itu? Kemudian Luga tetap aja berpegangan bahwa tetap Yesus Tuhan ya. Hanya saja beberapa pandangan yang berbeda. Dan juga dibahas mengenai Injil Barnabas yang notabene kenapa tidak dikanonisasi gitu. Kemudian yang terakhir dia ketemu dengan Luga masuk dalam sebuah komal muslim. Di sana dia bertemu dengan Metal Pro ya. Biasa kalau di komal muslim kan Luga promosi siapa sebetulnya Maria. Itu senjata utamanya untuk mengalahkan diskusinya dengan umat muslim. Kalau dia bisa menjawab benar, tapi kalau salah dia akan mengundurkan diri dari kenabiannya. Ya itulah tadi diskusi khas Luga Tambunan. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Kalau Anda suka, silahkan like, subscribe, komen, dan share video ini. Atau mungkin Anda ingin berbagi rezeki dengan saya untuk supaya bisa menampilkan terus video-video Luga Tambunan ya. Dan saya bisa upload lagi di YouTube untuk menghibur Anda. Silahkan kirimkan kuotanya ke nomor HP ini. Iya. Mohon nanti kalau yang sudah memberikan rezeki sedikit, baik itu 5.000, 10.000 ya, atau 15.000, konfirmasi melalui SMS agar saya bisa menginformasikan di video Luga selanjutnya sebagai ucapan terima kasih. Atau Anda ingin memberikan sedikit sedekah ya, silakan kirimkan melalui rekening yang saya punya yaitu Sibank berikut ini. Berapapun sedekah Anda, saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Semua ini kembali lagi untuk Anda. Saya akan bisa membeli kuota untuk menghibur Anda, menyajikan kajian-kajian menarik untuk menghibur Anda setiap malamnya. Sampai ketemu lagi untuk diskusi-diskusi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.